Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Citra Agustin Arifah, NIM 519121133. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS pengembangan kepribadian konselor. Untuk soal yang pertama, berikan pemahaman bahwa pribadi konselor yang baik memberikan dampak terhadap layanan serta kepercayaan publik. Konselor yang baik adalah konselor yang memiliki kepribadian yang baik pula. Konselor yang baik dapat membuat layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada klien itu berhasil, sehingga ketika layanan bimbingan dan konseling itu berhasil, maka akan mengubah persepsi publik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap konselor dan terhadap layanan bimbingan dan konseling. Kemudian nomor 2, jelaskan mengapa seorang konselor harus menghayati dan mengamalkan landasan-landasan yang ada dalam BK. Karena tanpa adanya landasan atau dasar yang kokoh, maka layanan BK yang diberikan menjadi kurang efektif. Sama halnya seperti sebuah rumah yang rumah itu dibangun dengan dasar atau pondasi yang tidak kokoh atau tidak kuat, maka fungsi dari rumah tersebut menjadi berkurang. Dan kesimpulannya adalah konselor harus menghayati dan mengamalkan landasan-landasan yang ada dalam BK agar fungsi dari BK tersebut itu berfungsi dengan baik. Kemudian soal yang nomor 3, berikan implementasi dari wujud pemaknaan salah satu landasan BK. Contohnya adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Implementasinya adalah saat ini layanan-layanan BK itu banyak menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang ada dan mengikuti perkembangan iptek, seperti membuat media-media pembelajaran atau media-media lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari waktu ke waktu. Kemudian nomor 4, jelaskan mengapa seseorang konselor harus memahami jenis layanan konseling agar layanan yang diberikan pada konseli atau klien itu sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan klien. Karena jika layanan yang diberikan itu tidak sesuai atau tidak tepat, maka layanan bimbingan dan konseling tersebut tidaklah menjadi efektif, bahkan bisa memperparah atau lebih memperburuk keadaan yang sebelumnya. Dan untuk soal terakhir, apa layanan yang menjadi favorit Anda? Layanan yang menjadi favorit saya yaitu adalah layanan konseling individu. Mengapa? Karena konseling individu hanya berfokus pada satu orang, yaitu pada klien itu sendiri. Kemudian ketika melakukan layanan konseling individu, saya akan lebih expert atau istilahnya saya akan lebih terfokus pada klien untuk membantu klien menyelesaikan permasalahannya. Terima kasih.